Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maria Tulkiptia dengan NPM 22742010016665 Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan, semester 3. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Online di Indonesia untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Islam. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian hukum Islam. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam yang konsep dasar dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berarti hukum Islam tersebut ialah hukum yang mengatur tingkah laku yang bersifat mengikat bagi semua pemeluknya, bertujuan untuk membantu umat Islam memahami bagaimana mereka harus menjalani setiap aspek kehidupan mereka sesuai dengan perintah Allah. Hukum Islam sendiri merupakan hukum yang kompleks. Adapun sumber hukum Islam yang dijadikan pedoman antara lain Al-Quran, hadis, ijma ulama, qiyas. Qiyas ini digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang tidak ada dalil lunasnya dalam Al-Quran ataupun hadis dengan cara membandingkan sesuatu yang serupa dengan sesuatu yang hendak diketahui hukumnya tersebut. Selanjutnya masuk pada praktek jual beli online dalam perspektif hukum Islam. Di masa saat ini, teknologi dan internet menjadi salah satu kebutuhan bagi masyarakat dalam mempermudah segala urusan manusia. Tidak hanya mempermudah, teknologi dan internet juga berperan penting di bidang pekerjaan dan usaha. Salah satu usaha yang dapat dilakukan masyarakat dalam hal ini ialah jual beli online, seperti yang akan saya bahas dalam materi kali ini. Sesuai dengan perspektif hukum Islam, Islam sendiri merupakan agama yang sesuai dengan setiap perkembangan zamannya. Dengan demikian, Islam juga tidak melarang jual beli online. Perkembangan teknologi yang semakin canggih, mudah, dan beragam membuat perubahan pada perilaku masyarakat, terutama dalam kegiatan berbelanja. Pada saat ini, media sosial menjadi platform yang sangat digemari oleh masyarakat dikarenakan sangat mudahnya melakukan transaksi jual beli. Bahkan sejak pandemi COVID-19, melakukan jual beli online sudah menjadi kebiasaan baru bagi masyarakat. Sistem ini dipilih lantaran dinilai lebih aman dan memiliki pilihan yang beragam. Masyarakat juga lebih leluasa memilih barang apa yang ingin dibeli, tidak hanya dari produsen dalam negeri tetapi juga luar negeri. Selanjutnya masuk pada materi makna jual beli. Jual beli sendiri masuk ke dalam kegiatan muamalah dalam ajaran agama Islam. Hukum dasar muamalah adalah al-ibahah yang artinya boleh, selama tidak ada dalil yang melarangnya. Makna jual beli secara bahasa. Jual beli menurut bahasa artinya menukar sesuatu dengan sesuatu secara mutlak. Selanjutnya yakni makna jual beli secara syarak. Jual beli menurut syarak artinya menukar harta dengan harta menurut cara-cara tertentu dengan disertai akad atau ijab kabul antara pihak penjual dan pembeli. Hukum jual beli online dalam perspektif Islam. Hukum jual beli online diperbolehkan tanpa adanya keraguan atau mubah. Mayoritas para ulama menghalalkannya selama tidak ada unsur horor atau ketidakjelasan. Next, yakni mengenai macam-macam jual beli. Macam-macam jual beli dibagi menjadi 3. Yang pertama, jual beli dalam kategori sah dalam Islam. Dalam Islam, segala jual beli yang memenuhi rukun dan syaratnya dianggap sah sehingga dapat dilakukan. Yang kedua, jual beli yang dilarang dalam Islam. Dalam jual beli ini, syarat dan rukunnya tidak terpenuhi sehingga transaksi tidak dianggap sah atau dianggap dilarang. Macam-macam jual beli yang dilarang dalam Islam. Yang pertama, jual beli hasil tanaman yang belum tampak panennya, sebab akhirnya tanaman itu bisa gagal panen di kemudian hari. Yang kedua, jual beli barang haram seperti darah, bangkai, dan daging babi. Yang ketiga, jual beli barang yang belum sepenuhnya dimiliki. Yang keempat, ada jual beli yang tidak pasti, sebab hasil jual beli ini hanya mengandalkan spekulasi. Poin yang ketiga, ada jual beli dalam kategori sah namun dilarang dalam Islam. Ketika dianggap sah karena sudah memenuhi rukun dan syaratnya, jual beli juga bisa jadi dilarang sebab tata caranya tidak sesuai dengan syariat dalam agama Islam. Materi selanjutnya mengenai pandangan Islam, mazhab Syafi'i, dan para ahli mengenai jual beli online. Jual beli dalam Islam dan pandangan mazhab Syafi'i diperbolehkan menghukumnya secara ijma, dijelaskan dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 29, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Peraturan transaksi elektronik di Indonesia mensyaratkan bahwa para pelaku wajib mempunyai itikat baik dan melakukan transaksinya tersebut. Namun dalam mazhab Syafi'i tidak mensyaratkan perbuatan hati dalam syarat dan rukun jual beli. Adapun syarat dan rukun jual beli. Syarat yakni jika rukun tak terpenuhi, jual beli dianggap tidak sah. Adapun 4 rukun jual beli dalam Islam yakni sebagai berikut. Yang pertama, harus ada penjual dan pembeli. Kemudian harus ada barang yang akan dijual, harus ada nilai tukar yang dapat menggantikan barang, harus ada ijab kabul atau ucapan serah terima antara penjual dan pembeli.
Selanjutnya, materi mengenai landasan hukum dalam jual beli. Yang pertama, berdasarkan Al-Quran. Seperti yang sudah tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 275, An-Nisa ayat 5, dan An-Nisa ayat 29. Yang kedua, yakni berdasarkan sunnah. Rasulullah berbuat baik, jujur, dan bersedekah. Dari Hakim bin Hizam radhiyallahu an, Rasulullah berkata, penjual dan pembeli masih boleh memilih untuk meneruskan transaksi atau membatalkannya selama mereka belum berpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan apa adanya, maka keduanya diberkahi dalam jual belinya. Jika keduanya menyembunyikan cacat dan berdusta, maka dihapuslah berkah pada keduanya. Hadis riwayat Bukhari nomor 1973 dan Muslim nomor 1532. Hadis kedua yakni dari Qais bin Abi Harza. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, wahai para pedagang, sesungguhnya dalam jual beli ada kelalaian dan sumpah, maka bersihkanlah dengan sedekah. Hadis riwayat Tirmizi nomor 1208. Yang ketiga ada berdasarkan ijma. Secara ijma, para ulama pun sepakat akan halalnya jual beli. Oleh karena itu, berdasarkan hikmah, jual beli itu diperbolehkan untuk mencapai hal yang dimaksud. Hukum asal jual beli itu halal, namun bisa keluar dari hukum asalnya jika terdapat pelanggaran-pelanggaran syariat, sehingga dikenal ada jual beli yang terlarang. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai hukum jual beli online menurut Undang-Undang Negara. Dalam aturan perniagaan online dapat diterapkan KUH Perdata. Secara analogis dalam pasal 1313 KUH Perdata dijelaskan bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Indonesia sendiri merupakan negara hukum di mana segala sesuatu yang dilakukan masyarakatnya sudah diatur dalam undang-undang. Tujuannya sendiri ialah untuk kepentingan masyarakat itu sendiri serta menciptakan tatanan masyarakat yang lebih baik dan terhindar dari tindakan kriminalisis. Jual beli online juga dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi Elektronik atau yang disingkat ITE. Menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE ini menjelaskan tentang transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer atau media elektronik lainnya. Semakin banyaknya pengguna internet di seluruh dunia menjadikan bisnis online sebagai alternatif usaha yang disukai oleh semua kalangan. Tidak hanya memerlukan modal banyak tetapi juga bisa dilakukan di rumah saja. Hal ini yang mengakibatkan banyaknya oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang menjadikan sarana ini melakukan praktek penipuan. Oleh sebab itu, adanya undang-undang ini sangatlah berpengaruh dalam perkembangan pemakaian internet. Poin yang kedua, dalam pasal 9 UU ITE menyatakan bahwa pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawar. Materi selanjutnya mengenai konsep jual beli dalam hukum Islam. Menurut Abdul Ar-Rahman, konsep jual beli terdiri dari syarat dan rukun jual beli, baik menyangkut penjual dan pembeli maupun barang yang diperjualbelikan. Di antara rukun jual beli yakni ada sihot, akid, dan ma'qud alaih. Syarat dalam sihot dapat dilakukan dengan perkataan atau tindakan, sementara akid itu harus balik. Adapun ma'qud alaih atau barang itu harus suci dan harganya harus jelas. Next, yakni kelebihan jual beli online. Yang pertama, menghemat waktu dan biaya transportasi berbelanja, karena semua barang belanjaan bisa dipesan melalui perantara media internet, khususnya situs yang menjual belikan barang apa yang ingin dibeli. Yang kedua, ada pembeli tidak perlu mendatangi toko untuk membeli dan mendapatkan barang yang dituju, karena cukup membeli dan memilih melalui via HP dengan koneksi internet yang memadai. Yang ketiga, ada barang yang ditawarkan atau yang dijual sangat beragam dan bervariasi sehingga pembeli dapat memilih sesuai kehendak hati. Yang keempat, yakni dengan perantara via internet, pembeli dapat membeli barang di negara lain secara online tanpa harus mendatangi langsung ke negara tersebut. Yang kelima, kelebihan jual beli online bisa membuka lapangan kerja bagi yang ingin mempunyai penghasilan tanpa harus keluar rumah dengan menjadi reseller ataupun dropshipper. Poin yang terakhir, sistem pembayarannya lebih mudah dan bervariasi sehingga tidak menyulitkan pembeli dalam melakukan transaksi. Setelah ada kelebihan, jual beli online sendiri mempunyai kekurangannya. Kekurangannya yakni yang pertama, barang atau produk tidak dapat dicoba atau dilihat secara langsung. Kekurangan yang kedua yakni standar dari barang tidak sesuai. Yang ketiga yakni tingkat resiko dalam penipuan sangat tinggi. Yang keempat, ada resiko cacat yang tersembunyi dari barang yang diperjualbelikan. Yang kelima, ada barang atau produk yang sudah dibeli tidak dapat datang dengan cepat, bahkan juga terjadi keterlambatan dalam pengemasan dan pengiriman. Yang terakhir yang menjadi kekurangan jual beli online yakni biaya ongkir yang terhitung mahal. Selanjutnya kita masuk pada macam-macam akad jual beli dalam Islam. Ketika mengucapkan akad, semua rukun dan syarat jual beli harus sudah terpenuhi. Dalam Islam terdapat 12 macam akad jual beli yang sesuai syariat Islam. Yang pertama ada musyarakah. Musyarakah yakni akad yang dilakukan antara pengumpul-pengumpul pemodal usaha.
Yang kedua ada wadiah, yakni akad yang dilakukan jika ada penitipan barang kepada salah satu pihak. Yang ketiga ada wakalah, yakni akad yang menjadi pengikat antara kedua pihak. Yang keempat ada kafalah, yakni akad yang mengatur jaminan dalam proses jual beli. Yang kelima ada qard, yakni akad yang mengatur pemberian pinjaman ke nasabah. Yang keenam ada hawalah, yakni akad yang mengatur pengalihan hutang. Yang ketujuh ada rahan, yakni akad yang mirip seperti pegadaian. Yang kedelapan ada ijaroh, yakni akad yang mengatur pengalihan hak guna barang. 9 ada mudoroba, yakni akad yang dilakukan antara pengelola modal dan pemilik. Yang ke-10 ada istisna, yakni proses transaksi dan pembayarannya yang disepakati pembeli. Yang ke-11 ada murabahah, yakni akad yang harga jual dan keuntungannya disepakati kedua pihak. Yang terakhir ada salam ini yakni akad yang dilakukan dengan melakukan pemesanan. Dari penjelasan materi mengenai tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli online di Indonesia yang sudah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa transaksi online diperbolehkan menurut Islam selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti riba, kedoliman, penipuan, kecurangan, dan yang sejenisnya, serta memenuhi rukun-rukun dan syarat di dalam jual belinya. Khususnya dianalogikan dengan prinsip transaksi assalam, kecuali pada barang atau jasa yang tidak boleh untuk diperdagangkan sesuai syariat Islam. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan dan bisa saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada kekurangan wawasan atau kekurangan dalam bicara, tutur kata, saya memohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.